Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar mengenai himpunan. Yuk kita klik menu terlebih dahulu. Pada tampilan menu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, profil, materi, dan latihan soal. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk ke profil. Perkenalkan, nama kakak Karina Cindijaya Dewi dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Salam kenal ya adik-adik. Lalu kita lihat dulu yuk kompetensi inti. Pada video pembelajaran kali ini menggunakan KI 3 dan KI 4. Lalu kita lihat dulu yuk kompetensi dasar. Pada video pembelajaran kali ini menggunakan KD 3.4, yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian KD 4.4, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Selanjutnya, ke tujuan. Tujuan video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan permasalahan sehari-hari pada persoalan yang berkaitan dengan materi himpunan dengan tepat. Selanjutnya kita ke materi. Nah, pada materi ada 7 bagian nih adik-adik. Langsung saja yuk kita ke pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang mempunyai syarat tertentu sehingga dapat didefinisikan dengan jelas nih adik-adik. Nah, untuk menyatakan himpunan digunakan huruf kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan untuk menyatakan anggota-anggotanya dapat digunakan huruf kecil. Langsung saja yuk kita ke contoh. Nah, contoh himpunan kumpulan hewan mamalia. Hewan mamalia dapat didefinisikan dengan jelas nih adik-adik. Contohnya kucing, jerapah, gajah, sapi, monyet, dan hewan mamalia lainnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu kumpulan hewan berkaki 2. Nah, ini dapat didefinisikan dengan jelas nih adik-adik. Contohnya ayam, bebek, burung, merak, dan hewan berkaki 2 lainnya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu kumpulan bilangan asli ganjil kurang dari 20. Nah, misalnya himpunan itu dinamakan A. Jadi A yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Lalu, bagaimana sih contoh yang bukan himpunan? Langsung saja yuk kita ke contoh bukan himpunan. Kumpulan orang kaya di kota bahagia. Kaya di sini bukan termasuk himpunan adik-adik, karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Yang dimaksud kaya itu apakah orang yang punya perusahaan, ataukah orang yang punya mobil, ataukah orang yang punya kebun, ataukah orang yang punya rumah sakit. Jadi, kaya bukan termasuk himpunan. Selanjutnya, kita ke penyajian himpunan. Penyajian himpunan ada 3 cara nih adik-adik. Langsung saja yuk
ke yang pertama, mendaftarkan anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam huruf kurawal seperti ini ya adik-adik. Contoh, himpunan A yaitu 2, 3, 5, 7. Dan himpunan B yaitu A, I, U, E, O. Kemudian, yang kedua, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, A yaitu himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Kemudian yang B, himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Lalu yang ketiga yaitu menuliskan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut nih adik-adik. Contohnya, himpunan A yaitu X kurang dari 10, dengan X adalah bilangan prima. Kemudian, himpunan B yaitu Z. Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Selanjutnya, kita ke himpunan semesta dan diagram Venn. Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan nih adik-adik. Nah, himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S kapital. Langsung saja yuk kita ke contoh. Misalnya, himpunan H yaitu kambing, kuda, sapi, gajah. Himpunan semesta yang mungkin dari H antara lain, kita cari kesamaannya dari 4 hewan ini adik-adik. S yaitu hewan berkembang biak dengan cara melahirkan, atau S hewan berkaki 4, atau S hewan pemakan tumbuhan. Selanjutnya kita ke diagram Venn. Nah, diagram Venn adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Diagram Venn dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang di dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda ataupun objek. Ada catatannya nih adik-adik. Yang pertama, himpunan semesta biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Yang kedua, setiap himpunan lain dalam semesta pembicaraan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan noktah atau titik. Langsung saja yuk kita ke contoh. Misalkan S adalah himpunan ayam, bebek, kucing, kelinci, ular, ikan, sapi, jerapah, burung, angsa. Dan J adalah himpunan ayam, burung, bebek, angsa. Dan D himpunan kucing, kelinci, sapi, jerapah. Kita gambar persegi panjang terlebih dahulu untuk menyatakan himpunan dari S. Lalu kita lihat yuk himpunan J-nya. Ayam, burung, bebek, angsa. Lalu kita lihat juga yang himpunan D. Kucing, kelinci, sapi, jerapah. Ular dan ikan berada di luar himpunan C dan himpunan D. Dapat kita tuliskan sebagai berikut. Bagaimana nih adik-adik? Mudah dipahami kan? Kita lanjutkan ya. Selanjutnya ke kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N, buka kurung, A kapital, tutup kurung. Contoh, himpunan A yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Banyak anggota A adalah 5. Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Dinotasikan dengan N, A sama dengan 5. Kemudian himpunan B yaitu kucing, kambing, kuda, harimau, sapi, unta. Banyak
B adalah 6. Kita hitung sama-sama yuk adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dinotasikan dengan NB sama dengan 6. Selanjutnya kita ke himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota nih adik-adik, yang dinotasikan dengan seperti ini. Contohnya yaitu himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Yang kedua yaitu himpunan bilangan bulat genap yang lebih dari 0 dan kurang dari 2. Selanjutnya, relasi himpunan. Relasi himpunan ada 3 nih adik-adik. Langsung saja yuk kita ke himpunan bagian. Misalkan A dan B himpunan. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, dituliskan seperti ini nih adik-adik, jika setiap anggota A juga merupakan anggota B. Yang kedua, himpunan B merupakan himpunan bagian dari A, dituliskan seperti ini ya adik-adik, jika setiap anggota B juga merupakan anggota A. Langsung saja yuk kita ke contoh. Contoh, himpunan D yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan E yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita gambarkan seperti ini ya adik-adik. Lalu kita gambarkan himpunan E. Sehingga dari gambar tersebut dapat disimpulkan E adalah himpunan bagian dari D. Selanjutnya kita ke himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Banyak anggota himpunan kuasa dapat dihitung menggunakan rumus N PA sama dengan 2 pangkat NA, dengan NA adalah banyak anggota dari himpunan A. Langsung saja yuk kita ke contoh. Nah, diketahui himpunan W yaitu merah, kuning, hijau. Himpunan yang merupakan himpunan bagian dari W adalah yang pertama, kita tuliskan dulu nih adik-adik himpunan kosongnya. Kemudian kita tuliskan satu-satu, merah, kuning, hijau. Kemudian kita pasangkan dua-dua. Merah kuning, merah hijau, kuning hijau. Lalu kita pasangkan semuanya. Merah, kuning, hijau. Banyak anggota dari himpunan W adalah NW sama dengan 3. Sehingga himpunan kuasanya yaitu NPW sama dengan 2 pangkat NW sama dengan 2 pangkat 3, yaitu 8. Kita buktikan yuk adik-adik dengan menghitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita ke kesamaan 2 himpunan. Nah, 2 himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A. Dinotasikan dengan A sama dengan B seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya kita ke contoh. Nah, contoh himpunan mata pelajaran favorit si M dan si N. M menyukai matematika, fisika, kimia, biologi. Lalu si N menyukai biologi, kimia, matematika, fisika. Agar lebih mudahnya, kita buat tabel seperti ini. Lalu kita cek satu-satu. Matematika, fisika, kimia, biologi. Karena M himpunan bagian N dan N himpunan bagian M, maka himpunan M sama dengan himpunan N. Selanjutnya, kita ke operasi himpunan.
Operasi himpunan ada 4 nih adik-adik, langsung saja yuk ke irisan. Irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua anggota A yang menjadi anggota B. Dilambangkan dengan seperti ini ya adik-adik. Jika ditulis dengan notasi pembentuk himpunan adalah A irisan B sama dengan X anggota A dan X anggota B. Contohnya nih, Y yaitu himpunan 1, 3, 5, 7 dan Z yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita gambarkan pada diagram Venn. Jadi, Y irisan Z yaitu 1, 3, 5. Selanjutnya kita ke gabungan. Gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B nih adik-adik. Dilambangkan dengan seperti ini ya. Jika ditulis dengan notasi pembentuk himpunan adalah A gabungan B, yaitu X anggota A atau X anggota B. Contoh, Y yaitu himpunan 1, 3, 5, 7 dan Z yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita gambarkan pada diagram Venn. Y gabungan Z yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya kita ke komplement. Komplement dari himpunan A adalah semua anggota S atau himpunan semesta yang bukan anggota A. Dilambangkan dengan A pangkat C. Jika ditulis dengan notasi pembentuk himpunan adalah komplement A sama dengan X anggota S dan X bukan anggota A. Langsung saja yuk kita ke contoh. Contoh, himpunan S yaitu kulkas, meja, kursi, televisi, panci, laptop, HP, mesin cuci, piring, gelas. Kita gambarkan pada diagram Venn. Lalu, himpunan A yaitu kulkas, televisi, laptop, HP, mesin cuci. Komplement dari himpunan A yaitu meja, kursi, panci, piring, gelas. Seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya, langsung saja yuk ke selisih. Nah, selisih dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya dari himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Selisih himpunan A dan B yaitu X anggota A dan X bukan anggota B. Sedangkan selisih dari himpunan B dan A adalah himpunan yang anggotanya dari himpunan B yang bukan anggota himpunan A. Selisih dari himpunan B dan A yaitu X anggota B dan X bukan anggota A. Langsung saja yuk kita ke contoh. A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan B yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Kita gambarkan pada diagram Venn seperti ini ya adik-adik. Lalu kita lihat yuk selisih dari himpunan A dan B. Jadi selisih dari himpunan A kurangi B yaitu 2, 4, 6. Lalu yang kedua, selisih himpunan B dan A. Jadi, selisih himpunan tersebut adalah 9. Selanjutnya, kita ke latihan soal. Soal nomor 1. Sebuah kelompok tani beranggotakan 45 orang menanam buah-buahan, 20 orang
menanam buah apel, 25 orang menanam buah nanas, dan 5 orang menanam kedua macam buah tersebut. Berapa banyak anggota kelompok tani yang tidak menanam keduanya? Langsung saja yuk kita ke pembahasan. Kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui pada soal. Kemudian kita misalkan A. Himpunan orang yang menanam apel, N. Himpunan orang yang menanam nanas. Kemudian kita gambarkan diagram Venn-nya serta himpunan A dan himpunan N. Setelah itu, kita tuliskan nih adik-adik 5 orang yang menanam keduanya sebagai irisan. Setelah itu, kita cari nih himpunan A yang tidak termasuk keduanya dengan cara 20 orang yang menanam buah apel dikurangi 5 orang yang menanam keduanya, sehingga hasilnya 15 orang. Kita cari nih himpunan N yang tidak termasuk keduanya, yaitu dengan cara 25 orang yang menanam buah nanas dikurangi 5 orang yang menanam keduanya, sehingga hasilnya 20 orang. Setelah itu, kita cari nih adik-adik himpunan orang yang tidak menanam keduanya. Dengan cara total tani dikurangi total tani yang menanam. Total tani yang menanam yaitu 15 ditambah 5 ditambah 20. Sehingga 45 orang anggota tani dikurangi 40 orang sama dengan 5 orang. Jadi anggota yang tidak menanam keduanya yaitu 5. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam suatu kelas terdapat 36 siswa. Di antaranya ada 18 siswa gemar pelajaran IPA, 20 siswa gemar pelajaran IPS, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Berapa banyak siswa yang gemar keduanya? Hayo, berapa nih adik-adik? Langsung saja yuk kita ke pembahasan. Kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui pada soal. Kemudian kita misalkan A. Himpunan siswa gemar IPA, B. Himpunan siswa gemar IPS. Selanjutnya kita gambarkan diagram Venn-nya beserta himpunan A dan himpunan B. Kemudian kita tuliskan X pada irisan karena yang ditanyakan pada soal. Lalu kita tuliskan 2 siswa tidak gemar keduanya di luar himpunan A dan himpunan B. Setelah itu kita cari nih adik-adik himpunan A yang tidak termasuk gemar keduanya, yaitu 18 siswa gemar IPA dikurangi X. Begitu pula dengan himpunan yang B. Jadi banyak siswa yang gemar keduanya, yaitu 18 kurangi X ditambah X ditambah 20 kurangi X ditambah 2. Hasilnya harus 36 karena total siswa ada 36 anak. Setelah itu kita operasikan sehingga 40 dikurangi X sama dengan 36. 40 dikurangi 36 sama dengan X. Sehingga hasilnya yaitu X sama dengan 4 anak. Selanjutnya soal yang ketiga. Pada suatu desa terdapat 26 orang memiliki sawah, 20 orang memiliki kebun, 10 orang memiliki keduanya, dan 5 orang tidak memiliki keduanya. Berapa banyak orang dalam desa tersebut? Berapa? Ayo adik-adik, langsung saja yuk kita ke pembahasan. Kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui pada soal. Kemudian kita misalkan A. Himpunan orang yang memiliki sawah, B. Himpunan orang yang memiliki kebun. Kemudian kita gambarkan nih diagram Venn-nya adik-adik dengan himpunan A dan himpunan B. Kemudian kita tuliskan 10 orang yang memiliki keduanya sebagai irisan himpunan A dan himpunan B. Lalu kita tuliskan juga 5 orang yang tidak memiliki keduanya di luar himpunan A dan himpunan B. Selanjutnya kita cari nih adik-adik himpunan A yang tidak termasuk keduanya, yaitu dengan cara
26 orang yang memiliki sawah dikurangi 10 orang yang memiliki keduanya, sehingga hasilnya 16. Kemudian himpunan B yang tidak memiliki keduanya, yaitu 20 orang memiliki kebun dikurangi 10 orang yang memiliki keduanya, hasilnya yaitu 10. Sehingga banyak orang dalam desa tersebut, yaitu kita jumlahkan ya adik-adik, 16 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 41 orang. Selanjutnya kita ke penutup. Demikian yang dapat kakak